Assalamualaikum sahabat Syadul Asad. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kita akan sedikit mengulas tentang kisah nyata 3 hari hidup di markas Dewa Perang TNI. Mari kita simak video berikut. Akhir tahun 2021 menjadi sebuah waktu yang sangat luar biasa. Tak pernah terbayangkan sebelumnya, aku dan tim militer mendapatkan penghargaan yang luar biasa untuk bisa mengenal lebih dekat kehidupan nyata di markas Dewa Perang Militer Indonesia. Siang itu, aku dan tim berangkat dari Jakarta menuju kota wisata militer di Cimahi, Jawa Barat. Tujuan kami saat itu bukan untuk pelesiran, tapi memenuhi undangan ngopi bareng di Markas Pusat Kesenjataan Artileri Medan atau Pusenarmen, Tentara Nasional Indonesia, TNI Angkatan Darat. Perjalanan menuju Cimahi melalui tol Cikampek tak mulus. Beberapa titik terjadi kemacetan. Beberapa kali nada panggilan WA berbunyi. Semua komunikasi datang dari Kang Denny, seorang perwira muda baret coklat yang kini menjabat Kepala Seksi Publikasi Penerangan Pusenarmen. Sudah sampai mana mas? Nanti keluar tol bareng langsung ke Pusenarmen. Sudah ditunggu komandan, kata pria berpangkat mayor itu kepadaku. Akhirnya petang jelang maghrib dengan diiringi rinai hujan, kami tiba di markas Pusenarmen di Jalan Baros C6. Mobil operasional FIFA yang kami pakai masuk ke gerbang markas berhias meriam kuno. Dari kejauhan tampak Mayor Denny berlari menyambut kedatangan kami. Selamat datang mas, sudah ditunggu. Kita langsung menghadap komandan saja, ujar Mayor Denny. Saat itu hanya ada satu kalimat yang hadir di benakku. Waduh, ketemu jenderal beneran nih, bintang 2 lagi. Deg-degan rasanya jantung ini. Dengan cepat kami mengikuti langkah Mayor Denny menuju belakang gedung utama. Dan ternyata kami tidak dipertemukan dengan Pak Jenderal di ruang kerjanya, tapi fitness center Pusenarmen. Kami dipersilakan duduk di kursi santai yang ada di area itu. Di sana sudah ada 2 perwira menengah yang duduk, berpangkat letnan kolonel dan kolonel. Sedangkan tepat di hadapan kami, sang komandan Pusenarmen, Mayor Jenderal TNI Toto Imam Santoso, masih sibuk melatih otot-otot tubuhnya, didampingi seorang prajurit TNI. Sekitar 30 menit, akhirnya Majen TNI Toto menyudahi sesi fitnessnya, lalu melangkah menuju tempat kami duduk. Dengan senyum, beliau menyapa kami sembari berkenalan. Tim FIFA ya, dari Jakarta. Gimana kabarnya? Kata Majen TNI Toto. Setelah perkenalan, kami berbincang perihal rencana kami. Mayor Jenderal TNI Toto lalu memberikan arahan-arahan untuk mempermudah tugas kami. Dan yang paling luar biasa, tak cuma itu, sang jenderal bertubuh kekar itu dengan cepat menyiapkan tim koordinasi Pusenarmen untuk memfasilitasi kami. Sampai tempat kami tidur pun disiapkan. Hari beranjak gelap dan kami dipersilahkan untuk istirahat, untuk menyiapkan rencana liputan dan stamina untuk besok. Malam itu kami beristirahat di Wisma Transit Ardagusema, Pusenarmen, Kadiklatat. Lokasinya berada tepat di samping markas Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara atau Pusenarhanun. Fasilitas ini biasanya dimanfaatkan para petinggi TNI yang kebetulan sedang bermalam di kota Cimahi. Tempatnya sangat nyaman, kamar-kamarnya mirip hotel berbintang. Esok hari, pagi-pagi kami sudah dijemput Mayor Denny. Kali ini dia tak sendiri tapi bersama Serda Dedin,
Tujuan pertama kami adalah ke Taman Kartini yang ada di depan markas Pussenarmed. Taman ini menjadi target pertama kami liput karena sejak Maijen TNI Totok menjabat dan Pussenarmed, taman ini telah direhabilitasi menjadi ruang terbuka hijau yang nyaman untuk masyarakat. Menurut Mayor Denny, sebelumnya taman ini sempat terlantar selama bertahun-tahun. Semua fasilitas berantakan dan taman tak ubah bagai hutan yang terbengkalai. Setiba di Taman Kartini, puluhan prajurit Pussenarmed telah menanti untuk kegiatan di sini. Sebelumnya Maijen TNI Totok telah menugaskan Komandan Detasemen Markas dan Denma Pussenarmed, Mayor Subarkah, memfasilitasi kami. Mayor Subarkah merupakan orang yang tahu betul sebagaimana sejarah Taman Kartini dari sebelum dan sesudah direhabilitasi Pussenarmed. Bahkan saat taman itu masih diberi nama Ratu Belanda, Wilhelmina. Satu hal yang menarik perhatianku, ternyata rehabilitasi taman itu sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat. Tak cuma bisa dijadikan sarana bermain, tapi rehabilitasi taman juga mengangkat perekonomian masyarakat setempat. Sebab setelah direhabilitasi, taman jadi ramai dikunjungi dan omset pedagang pun meningkat drastis, terutama pedagang makanan. Dari taman, kami menuju markas. Kali ini target yang diliput adalah sebuah kecanggihan teknologi hasil inovasi prajurit Armed, berupa aplikasi penunjang tugas para prajurit Pussenarmed. Aplikasinya bernama FAR atau Field Artillery Rebound. Nah, FAR ini dibuat oleh Serkahari. Dia buatnya seorang diri, tapi manfaatnya buat Armed sangat besar. Salah satu kegunaan FAR ialah dapat digunakan oleh prajurit Armed untuk absensi. Enggak cuma absen keluar masuk markas, tapi juga perintah tugas dari komandan. Enggak cuma itu saja, kami juga diperkenalkan dengan orang-orang hebat di balik berbagai prestasi baik keuangan Pussenarmed. Jadi selama beberapa tahun Pussenarmed selalu mendapat penghargaan terbaik masalah pelaporan keuangan. Sosok-sosok di belakangnya ada Mayor Musani dan Mayor Ciku Wayan. Mereka orang-orang berdedikasi tinggi dalam mengolah laporan keuangan Pussenarmed. Malahan Mayor Ciku Wayan sudah puluhan tahun membidani keuangan. Tak sampai di situ, ini yang paling penting, kami juga diajak untuk masuk ke pusat pendidikan Armed Pussenarmed Kondilat AD. Letaknya tak jauh dari markas Pussenarmed. Di tempat ini kami diperkenalkan dengan hasil karya anak bangsa. Enggak main-main, hasil karya sangat penting buat menunjang tugas pokok TNI. Jadi ternyata Pussenarmed melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan atau Puslitbang, Armed bekerja sama dengan PT EUITB Bandung telah berhasil menciptakan Weapon Location Radar atau WLR. WLR ini merupakan yang pertama kali berhasil diciptakan di Indonesia. Alatnya canggih banget karena memiliki kemampuan memantau target dalam radius 20 km. Ini sangat berguna sekali menunjang tugas TNI dan yang pertama kali tercipta di Asia Tenggara. Hari itu benar-benar melelahkan, tapi bagiku sebuah perjalanan tugas meliput yang menyenangkan. Hingga sampai hari ketiga, kami diajak ke sebuah desa terpencil binaan Pussenarmed yang letaknya di perbukitan Kabupaten Bandung Barat. Di kampung ini ada dua keluarga yang baru mendapatkan kebahagiaan dari Pussenarmed, sebab keluarga ini baru saja memiliki rumah baru hasil bedah rumah dalam karya bakti Pussenarmed. Dua keluarga ini awalnya tinggal di rumah yang sudah reot, bahkan salah satunya telah roboh.
Puluhan tahun mereka hidup di rumah tak layak itu, sampai akhirnya Poesonarmet mengerahkan pasukan untuk membangun rumah baru untuk mereka. Sampailah saatnya berpisah. Kami harus kembali ke Jakarta. Selain waktu penugasan telah usai, libur akhir pekan sudah di depan mata. Kisah nyata 3 hari bersama Poesonarmet ini menjadi cerita manis yang tak lekang dimakan waktu. Terima kasih Dewa Perang atas semua kebaikan, keramahan, dan fasilitas yang diberikan. Semoga Poesonarmet meraih kejayaan dengan inovasi-inovasi yang diciptakan. Terima kasih telah menonton. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.